Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan bersama-sama tentang sikap kita terhadap sesama kita. Dalam Kejadian 4 ayat 9 tertulis demikian, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, karena menganggap mereka bukan bagian dari kita. Bahkan kepada mereka yang paling dekat dengan kita, yakni keluarga kita, seringkali kita bersikap mengabaikan dan melupakan mereka, dan merasa tidak bertanggung jawab untuk memperhatikan mereka. Ketika firman Tuhan datang kepada Kain, setelah ia membunuh Habel adiknya, ia malah bertanya balik kepada Tuhan, dan hendak lari dari tanggung jawab. Kain berkata, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Jawaban Kain seringkali mewakili sikap kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Di lingkungan kota, dalam negara, bahkan orang-orang yang ada di dunia ini. Kita melihat kesengsaraan di mana-mana. Banyak orang menderita dan butuh pertolongan. Mereka yang miskin, terisolasi, terpenjara, teraniaya, termarginalkan, terkucilkan. Tapi kita cuek dan acuh tak acuh. Itu bukan tugasku untuk menjaga mereka. Itulah yang seringkali menjadi sikap kita. Salah satu ciri manusia akhir zaman adalah mencintai dirinya sendiri. Egoisme dan kepentingan diri sendiri menjadikan manusia tidak memperhatikan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita melalui kisah Kain dan Habel? Yang pertama, saudara, setiap orang hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kain menggambarkan orang-orang yang punya posisi kekuasaan dan pengaruh di atas orang lain. Tapi kekuasaan yang ia miliki tidak dia pakai untuk membawa kehidupan bagi orang lain. Kisah Kain mengajarkan bahwa siapapun kita harus punya simpati dan empati, belas kasihan terhadap orang lain. Kita menjadi penjaga bagi orang lain, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani kita perlu berjuang untuk kesejahteraan mereka, dan secara rohani kita menjadi seperti penuntun bagi mereka. Dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku." Nabi Yehezkiel dipakai Tuhan untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Dalam Matius 28 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Murid-murid disuruh oleh Tuhan Yesus menjadi penjaga bagi bangsa-bangsa. Kita semua adalah saksi-saksi Tuhan yang diminta oleh Tuhan untuk menjadi penjaga sesama kita, mulai dari keluarga, tetangga, hingga orang-orang lain dalam lingkungan masyarakat kita. Bentuk penjagaan kita bisa bermacam-macam, dan salah satunya ialah doa. Saudara bisa berdoa untuk orang-orang di sekitar saudara, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk masyarakat di mana saudara tinggal. Yang kedua, saudara, jangan membenci sesamamu. Kain membenci Habel, padahal Habel tidak berbuat sesuatu yang jahat kepadanya. Hati Kain dipenuhi dengan kebencian kepada adiknya itu, yang kemudian membuatnya membunuh Habel. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, "Setiap orang yang membenci saudaranya
adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Semua orang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Semua manusia di bumi adalah sesama kita. Ingatlah bahwa bila kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah bedanya kita dengan orang-orang yang jahat? Kasihilah semua orang dan jangan membenci. Yang ketiga, saudara, apa yang kita lakukan pada orang lain adalah sama dengan perlakuan kita kepada Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 40, di situ dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 berbicara tentang perhatian dan kasih kepada orang-orang yang hina dalam pandangan dunia. Tuhan melihat apa yang kita buat kepada mereka yang lapar, haus, tidak punya pakaian, orang asing, tidak punya tempat tinggal, mereka yang sakit dan dalam penjara. Kita semua dikehendaki Tuhan untuk memperhatikan dan memperlakukan sesama dengan baik. Karena apa yang kita lakukan bagi mereka, pada hakikatnya sama dengan melakukannya bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah selama ini kita hanya fokus pada diri kita sendiri, tidak peduli pada sesama kita, cuek pada orang tua, ayah, ibu, atau saudara-saudara kita? Kita bersikap acuh tak acuh terhadap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, dan kita hanya berdiam diri saja, asik dengan diri kita sendiri. Apakah selama ini kita tidak peduli pada orang-orang dari luar ras atau bangsa kita, yang berbeda kebangsaan, suku dengan kita, dan kita menghakimi mereka secara tidak adil? Itu merupakan bentuk lari dari tanggung jawab untuk menjaga sesama. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami mengasihi sesama kami, menjadi penjaga bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, melalui doa, kasih dan perhatian. Tolong kami Tuhan, limpahkanlah dan penuhilah hati kami dengan kasih yang daripada-Mu, supaya kami mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami, seperti Engkau yang telah memberikan teladan kasih yang begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Pimpin kami terus ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat terus berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas kami semua sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.